Bab 181. Apa? Zhao Yu tercengang. Kepala Biro Zhou, apa maksudmu dengan ini? Mengapa kamu ingin menskorsku? Kenapa? Kepala Biro Zhou menunjuk meja dengan jari telunjuknya dan berkata, Anda menyewa orang untuk memukuli pacar tersangka tadi malam, dan juga menghalangi petugas yang sedang bertugas. Kemudian Anda memimpin sekelompok agen ke rumah Teh Guangyuan dan mematahkan kaki bosnya di depan semua orang. Anda memukuli orang. Tahukah Anda bahwa apa yang Anda lakukan tidak hanya melanggar peraturan tetapi juga hukum? Ada 2 anggota Dewan Kota di antara para saksi mata. Anda, sebagai polisi, bagaimana Anda bisa melakukan ini? Kepala Biro Zhou, Zhao Yu segera membalas, merekalah yang mengganggu penyelidikan dan menghalangi keadilan. Bukankah Hou Meng sudah menjelaskan hal ini dalam pernyataannya? Keduanya tahu bahwa Hou Meng telah melakukan pembunuhan, tetapi mereka tetap membantu. Terutama Ji Chunhua. Dia membantu Hou Meng bersembunyi dan bahkan mengatur agar dia melarikan diri. Ini bukan hanya menyembunyikan kejahatan, tapi dia juga kaki tangan. Anda baru mengatakan ini setelah kejadian itu terjadi. Kepala Biro Zhou membantah dengan lugas. Ini berdasarkan asumsi Anda sebelum Anda memutuskan untuk mengambil tindakan. Tebakan yang tidak masuk akal. Perjudian. Anda sama sekali tidak memiliki cukup bukti. Bagaimana jika itu tidak ada hubungannya dengan Hou Meng? Tahukah Anda apa nama tindakan Anda? Memukul orang yang tidak bersalah, menyalahgunakan kekuasaan, Anda bisa dipecat. Diberhentikan. Zhao Yu menegakkan punggungnya dan berkata dengan tegas, Ketua Tim Kuping, seorang ketua tim investigasi kasus utama disebabkan. Mayatnya dibuang ke jalanan. Bagaimana Anda akan menangani ini? Terus menunggu. Mengawasi para saksi tanpa daya dan terus menunggu seperti ini. Jika aku tidak mengambil tindakan ekstrim tadi malam, Hou Meng akan melarikan diri dengan pengaturan Ji Chunhua. Alasan. Kepala Biro Zhou jengkel. Baiklah, bahkan jika Anda menangkap Hou Meng secara kebetulan. Apa yang terjadi setelah itu? Anda hanya perlu menangkap tersangka. Lihat apa yang Anda lakukan. Ada 12 orang di gudang itu yang terluka parah karena Anda, 5 orang masih di rumah sakit sekarang, dan 1 orang bahkan berada di ICU dan hampir meninggal. Zhao Yu, meskipun mereka adalah penipu piramida, mereka tetap warga negara yang dilindungi oleh hukum. Pikirkan tentang apa yang telah Anda lakukan. Kepala Biro, Zhao Yu berkata dengan marah, semua penjual piramida itu sudah dicuci otaknya. Mereka tidak hanya menghentikanku menangkap Hou Meng, mereka juga menyerang kami dan ingin membunuh kami. Jumlah mereka ada 40 hingga 50 orang, dan mereka bahkan menutup pintu. Kami hanya bertiga. Jika kami menunjukkan belas kasihan kepada mereka, apakah kami masih akan hidup? Maksudmu kami seharusnya memuji dan tidak membalas. Bahkan jika kami bukan petugas yang bertugas, itu akan dianggap sebagai tindakan pembelaan yang sah, bahkan untuk warga biasa. Hah, Zhao Yu, Kepala Biro Zhou terengah-engah. Kau masih mencari-cari alasan untuk dirimu sendiri. Tidakkah kamu merasa, sedikit pun, bahwa apa yang kamu lakukan kemarin itu salah? Aku baru tahu bahwa aku melakukan hal yang benar kemarin. Zhao Yu mengepalkan tangannya, dan itu adalah menangkap tersangka yang membunuh ketua tim Kuping. Tidak menyesal. Hah. Kepala Biro Zhou gemetar karena marah. Kami polisi, kami adalah petugas yang disiplin, kami harus mempertimbangkan konsekuensinya sebelum bertindak. Kami tidak bisa bertindak sesuka hati dan mengabaikan hukum. Sebaiknya kau memikirkan tindakanmu sendiri. Kepala Biro, Zhao Yu memelotot seperti banteng dan menggigit giginya. Di tempat ketua timku tersebar, hanya ada video yang menampilkan Hou Meng pergi, tetapi tidak ada yang menampilkan dia datang. Dia tidak memegang senjata apapun, dan senjata itu muncul di tempat sampah yang jaraknya lebih dari 1 kilometer. Ini berarti Hou Meng mungkin punya kaki tangan. Mungkin ada sesuatu yang lebih dari sekadar apa yang terlihat di balik kematian ketua tim Kuping. Jangan ceritakan semua ini padaku saat kau sudah diskors. Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Sebelum ketua timku terungkap, Zhao Yu tidak mendengarkan peringatan kepala biro dan terus berkata, kami telah membuat kemajuan besar dalam penyelidikan kasus Mianling. Saya menduga bahwa kematian ketua tim Kuping mungkin terkait dengan kasus Mianling.
Mungkin ada dalang lain di balik Hao Meng. Dan dalang ini juga sangat mungkin mengetahui kebenaran di balik kasus Mianling. Saya tidak bisa berkomentar tentang pemikiran anehmu. Kepala Biro Zhou tidak peduli dengan pendapat Zhao Yu. Jangan berpikir bahwa kamu detektif hebat setelah memecahkan beberapa kasus. Fakta perlu dibuktikan dengan bukti. Kita butuh bukti, bukan hanya dengan kamu mengatakan, mungkin dan kemungkinan besar. Jika dugaanku benar, Zhao Yu juga tidak menunggu kepala biro selesai berbicara, dan melanjutkan pikirannya pada saat yang sama, yang mengenal ketua tim Kuping jelas bukan orang biasa. Dalang sebenarnya bukanlah orang luar, tapi dari kantor polisi kita sendiri. Ada tikus di dalam kepolisian. Kita harus segera mengungkap semua ini. Zhao Yu, kepala biro Zhou tidak tahan lagi. Dia mengangkat tangannya dan membanting meja sambil berteriak, "Aku akan jujur padamu. Sekarang ada pengaduan terhadap Anda yang sedang dalam perjalanan ke kantor polisi. Aku sudah mendapat 2 omelet pagi ini karenamu. Aku sudah sangat baik dengan tidak memecatmu. Kalau bukan karena fakta bahwa Anda akhirnya menangkap Hao Meng, itu tidak akan melewatkannya hanya dengan skorsing. Kau sudah bisa ditahan oleh polisi, tahukah kau?" Kepala biro. Nada bicara Zhao Yu bahkan lebih tinggi dari nada bicara kepala biro. Ketua tim Kuping sudah meninggal. Apakah Anda tidak sedikit pun khawatir tentang mengapa dia meninggal? Seorang pemimpin detektif yang bertanggung jawab dan berbakti meninggal begitu saja. Apakah Anda tidak peduli untuk mengetahui kebenarannya? Bagaimana kamu tahu aku tidak khawatir dan tidak marah? Kepala Biro Zhou menaikkan nada suaranya dan berteriak marah. Ketua timku sudah meninggal. Apa aku harus menangis di hadapanmu? Kau bilang aku tidak peduli dengan kebenaran. Jika saya tidak peduli dengan kebenaran, apakah saya akan mengajukan permohonan ke Biro Kota untuk mengaktifkan seluruh kepolisian Kinsan? Tidak ada manfaatnya mengerahkan pasukan polisi sendirian. Teriak Zhao Yu, tidak mau menerima kekalahan. Saya memahami situasi kasus Mianling. Kasus ini harus saya selidiki. Dan harus diselesaikan dengan cepat. Ada kemungkinan dalangnya adalah seseorang yang memiliki kekuasaan besar di kantor polisi. Zhao Yu, kepala biro Zhou sangat marah. Dia menjadi marah dan berteriak, "Kami memiliki aturan dan dasar dalam kepolisian. Anda melanggar disiplin dan pedoman, jadi Anda harus menerima hukuman. Apakah Anda tidak mengerti apa yang saya katakan? Pulanglah dan tunggu untuk mendengar bagaimana Anda akan ditangani. Berhentilah menanggung kasus ini. Jangan berpikir bahwa polisi tidak ada apa-apanya tanpa Anda. Keluar sekarang." Kemarahan menguasai kepala Zhao Yu dan dia tidak dapat mengendalikan dirinya lagi. Dia mengangkat kakinya dan menendang meja kepala biro Zhou. Meja kepala biro Zhou terbuat dari kayu rosewood dan sangat berat. Biasanya membutuhkan usaha keras untuk memindahkannya sedikit. Setelah tendangan ganas Zhao Yu, meja besar itu seperti jungkat-jungkit dan mulai berguncang hebat. Bam! Teh Longjing yang baru diseduh oleh kepala biro Zhou jatuh ke lantai bersama cangkir teh mahal dan pecah berkeping-keping. Pada saat itu, wajah kepala biro Zhou pucat pasi karena terkejut, dan dia benar-benar tercengang. "Sial!" Zhao Yu memarahi dengan marah. "Jangan biarkan aku menyelidiki, kau pikir aku ingin menghiburmu?" Aku berhenti." Setelah mengatakan ini, Zhao Yu mengacungkan jari tengahnya ke kepala biro Zhou dan pergi. Tepat saat dia berbalik, sekretaris Song Chao, yang mengangkutnya datang setelah mendengarnya, membuka pintu kantor pada saat yang sama. Melihat Zhao Yu datang untuk memukul dengan agresif, Song Chao dengan cepat memunggungi pintu dan menatap Zhao Yu saat dia pergi. Beberapa lama setelah Zhao Yu pergi, kepala biro Zhou akhirnya pulih dari kenyamanannya. "Kepala biro, kamu baik-baik saja?" tanya Song Chao takut-takut. Apa?" Kepala biro Zhou akhirnya memikirkan sesuatu. Dia berkata pada dirinya sendiri dengan gemetar, dia mengatakan bahwa dalangnya adalah seseorang dengan kekuatan besar di kantor polisi. Bukankah ini berbicara tentang aku? Bab 182. Skorsing. Berani-beraninya mereka menskorsingku. Gila, Zhao Yu semakin jengkel saat memikirkannya. Dia sudah berusaha sekuat tenaga untuk menangkap si pembunuh, tetapi akhirnya dia diskors oleh kepala biro dan hanya itu. Bukankah ini menyebalkan?
Kapan skorsingnya akan berakhir? Jika aku tidak menerima surat pernyataan pemulihan, maka aku tidak perlu bekerja selamanya. Setelah kembali ke Jalan Sanfeng, Zhao Yu masih mengumpat. Dia bahkan berpikir untuk menggunakan cara yang ingin dia gunakan untuk mempermalukan Liu Changhu di hadapan Kepala Biro Zhouan. Dia mendengar bahwa Kepala Biro Zhou adalah suami yang sangat patuh. Jika dia menemukan seorang gadis untuk menghancurkannya, apakah itu akan menyulitkan hidup orang ini? Karena sebagian besar agen sedang sibuk dengan pekerjaan mereka sendiri ketika Zhao Yu meninggalkan kantor polisi, mereka tidak menyadari penangguhan Zhao Yu dan tidak ada yang memperhatikannya. Zhao Yu memahami dari informasi di ponselnya bahwa interogasi Hou Meng hampir berakhir. Meskipun Hou Meng masih bersikeras bahwa dia tidak waras dan tidak dapat mengingat detail apapun, dihadapkan dengan bukti yang kuat, dia tidak punya pilihan selain mengakui kejahatannya secara perlahan dalam diam. Jika ini terus berlanjut, hanya masalah waktu sebelum Hou Meng dihukum karena membunuh Kuping. Namun, itu berarti kasus Kuping mungkin ditutup tiba-tiba, dan tidak ada yang akan memperhatikan ketidakkonsistenan dalam kasus itu lagi. Jika Hou Meng memiliki kaki tangan lain, akan lebih sulit untuk menemukan mereka. Zhao Yu menghela napas dan menghibur dirinya sendiri. Lupakan saja, aku sudah diskors, kenapa aku masih harus repot-repot? Kalian bisa menyelidikinya dengan cara apapun yang kalian suka. Lagi pula aku lelah, biarkan aku beristirahat dulu. Saat itu tengah hari dan matahari bersinar cerah. Lalu lintas masih padat di Jalan Sanfeng, dan ada banyak tetangga lama yang bermain catur di depan kios buah Jiang Dafeng seperti biasa. Jiang Dafeng membawa handuk putih di bahunya dan dia berpikir keras tentang permainan catur itu. Melihatnya asyik bermain, Zhao Yu mengambil jeruk besar saat naik ke atas. Dia mengupas jeruk itu sambil berjalan santai ke atas. Tanpa diduga, saat mencapai lantai 2, dia melihat sosok yang dikenalnya berdiri di pintu. Xiao Mei, dengan rambut panjang, bergelombang, dan diwarnai merah, sedang mencari kunci untuk membuka pintu. Karena dia membawa banyak barang di tangannya, dia harus berusaha keras untuk memutar kunci, dan bahunya bahkan miring hingga 45 derajat. Zhao Yu mendongak dan mengamati lebih dekat. Xiao Mei hari ini mengenakan rok mini dengan atasan yang minim. Rambutnya yang panjang dan bergelombang hampir mencapai pinggangnya. Selain itu, pinggangnya yang mungil bergerak dan berputar di depan Zhao Yu, membuat jantungnya berdebar kencang. Bro Yu. Xiao Mei segera menyapa Zhao Yu saat melihatnya. Kebetulan sekali, bukankah kamu harus bekerja hari ini? Zhao Yu ingin bertanya apakah dia baru saja pulang kerja, tetapi sebelum dia sempat bertanya, dia mendengar Xiao Mei menjerit kaget. Kepalamu. Oh, Zhao Yu menyentuh perban di dahinya. Karena sebagian luka ditutupi oleh rambutnya, Kepala Wang telah mencukur sebagian kecil rambutnya ketika dia menjahit lukanya dan sekarang terlihat sangat tidak sedap dipandang. Tidak apa-apa, kemarin aku berkelahi dengan sekitar 40 penjahat dan terluka. Zhao Yu berkata dengan acuh tak acuh sambil terus berjalan maju dan melewati Xiao Mei. Pada saat itu, aroma yang menggoda memasuki hidungnya. Aroma itu tampaknya memiliki kekuatan magis, memikat Zhao Yu dan membuatnya melambat. Wah, 40-an. Banyak sekali. Kamu baik-baik saja. Xiao Mei menoleh dan bertanya dengan khawatir, kamu bahkan dijahit. Ya, hanya 8 jahitan. Aku baik-baik saja. Zhao Yu sudah mencapai tangga menuju lantai 3 saat dia berbicara. Setelah melangkah 2 langkah ke depan, dia berhenti bergerak dan menoleh ke Xiao Mei, tapi rambut ini menyebalkan. Apakah kamu tahu apakah ada tempat pangkas rambut di dekat sini? Pangkas rambut. Mata Xiao Mei berbinar. Dia mengangkat kantong plastik besar dan berkata, lihat, ini semua peralatan untuk menata rambut. Aku belajar kecantikan dan tata rambut, aku seorang penata rambut. Oh, pada saat itu, Zhao Yu memikirkan hal lain. Ramalan heksagram hari ini adalah, Zen Kan. Kan, melambangkan wanita, mungkinkah? Kalau begitu, bagaimana kalau, bisakah aku merepotkanmu untuk membantuku membereskan? Zhao Yu menunjuk kepalanya sendiri, namun matanya sudah menatap Xiao Mei dengan penuh nafsu. Tidak masalah. Setelah mengatakan itu,
Xiao Mei membuka pintu anti-maling dan tersenyum sambil menunjuk ke dalam. Ayo, aku punya semuanya di sini. Zhao Yu tersenyum dan mengikuti Xiao Mei ke dalam rumahnya. Oh ya, Bro Yu, pertanyaan Xiao Mei segera terdengar dari dalam rumah. Gaya rambut seperti apa yang kamu inginkan? Aku tahu banyak gaya rambut yang berbeda, hei. Hei, Bro Yu, kamu, apa yang kamu lakukan, hei. Tenang saja, pelan-pelan saja, hei, suara gaduh terdengar dari rumah Xiao Mei. Beberapa detik kemudian, pintu anti-malingnya tiba-tiba tertutup. Saat Zhao Yu turun dari tempat tidur Xiao Mei, waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Meskipun di luar masih terang, tirai di rumah Xiao Mei menghalangi cahaya dengan sangat baik. Rumah itu gelap dan Zhao Yu tidak tahu jam berapa sekarang. Setelah seharian penuh, Zhao Yu tampaknya telah melampiaskan semua amarahnya yang terpendam pada Xiao Mei, dan perlahan-lahan ia kembali sadar dan tenang. Namun, Xiao Mei telah kelelahan karenanya dan masih tertidur lelap. Zhao Yu menguap sebelum berjalan ke kamar mandi Xiao Mei dan menyalakan lampu. Seorang pria botak tiba-tiba muncul di cermin. Xiao Mei telah membantu Zhao Yu mencukur rambutnya sesuai permintaannya. Dengan cara ini, rambut tidak akan menghalangi penyembuhan luka, dan juga menyelamatkannya dari kesulitan mencuci rambutnya. Zhao Yu menatap dirinya di cermin tanpa berkedip dan menyentuh kepalanya yang botak berkilau. Ya, jika kedua lenganku memiliki dua tato naga hijau yang mendominasi itu lagi, bukankah itu akan sama persis dengan aku yang dulu? Tapi, Zhao Yu melihat dengan saksama lagi dan menyadari bahwa pantulan di cermin itu terlalu kurang daya juangnya dibandingkan dengan petarung papan atas yang dijuluki Zhao Tianba. Di cermin, tubuhnya agak kurus, dan kulitnya putih bersih dan halus. Meskipun rambutnya sudah tidak ada lagi dan tubuhnya penuh memar, dia tetap terlihat seperti mainan anak laki-laki berkulit halus. Percikan, Zhao Yu menyalakan keran dan mencuci mukanya. Air dingin membuatnya lebih tenang, dan pikirannya kembali ke topik utama. Skorsing. Mereka berani menskorsing saya. Apakah saya sudah keterlaluan? Katakanlah, Ji Chunhua itu. Katakanlah, pacar Hou Meng. Atau para penipu piramida itu. Jika orang-orang itu mencabut pengaduan mereka terhadap saya, apakah ada kemungkinan saya akan dipekerjakan kembali? Lalu, bagaimana saya bisa membuat mereka mencabut pengaduan mereka? Zhao Yu langsung memikirkan satu hal, tinjunya. Bisakah dia menggunakan tinjunya dan membuat orang-orang itu tutup mulut? Pada saat itu, rencana pemulihan yang besar dan brutal terbentuk di kepala Zhao Yu. Jika dia benar-benar melakukannya, itu mungkin akan menyebabkan badai hebat lainnya dan banyak orang akan menderita. Namun, setelah menyusun rencana pemulihan jabatan, Zhao Yu segera memikirkan masalah lain yang tidak dapat dihindari. Ia telah berkata kepada Kepala Biro Zhouan bahwa ia akan mengundurkan diri. Sekarang, apa yang harus kulakukan? Memikirkan hal ini, Zhao Yu merasa menyesal dan berharap agar ia tidak bersikap gegabah terhadap Kepala Biro Zhou. Meskipun Kepala Biro Zhou telah menskorsnya, dari cara ia mengatakannya, sepertinya masih ada ruang untuk mitigasi. Namun setelah terlibat konflik dengan gegabah, mungkin sekarang akan lebih sulit. Apa yang harus kulakukan? Zhao Yu mendesah dan menggerutu pada dirinya sendiri, kalau tidak, lebih baik aku segera menghubungi Yang Hong dan mencari seorang gadis untuk mempermalukan Kepala Biro Zhou. Selama aku punya sesuatu yang menentangnya, bukankah pemulihan jabatanku akan mudah? Tapi, tiba-tiba Zhao Yu sadar bahwa Zhouan adalah seorang kepala biro. Apakah tipuan kecilnya benar-benar berhasil? Selain itu, menurut kabar burung, Zhouan adalah seorang kepala keluarga yang mencintai istrinya, mungkin terlalu berlebihan untuk sekadar mendapatkan gadis sembarangan. Kalau tidak, Zhao Yu terus berpikir bahwa jika dia benar-benar tidak punya cara lain, dia bisa meminta Kepala Su Yang untuk membantu. Sekarang aku adalah penyidik khusus. Jika aku diskors, itu juga akan berdampak besar pada pekerjaannya. Dan jika ini tidak berhasil, aku akan berhenti saja. Dengan sistem ajaibku saja, aku bisa menjadi penyidik swasta, jadi akan mudah untuk menjadi kaya. Tepat saat Zhao Yu menghadap cermin dan membuat segala macam dugaan, pemberitahuan sistem tiba-tiba berbunyi.
Bab 183. Sistem memberitahu Zhao Yu bahwa tingkat penyelesaian petualangannya adalah 85% dan bahwa ia memperoleh kunci kerangka lainnya. Sejujurnya, ia cukup terkejut dengan hasil ini. Saat itu baru pukul 5 sore. Ketika petualangan berakhir sepagi ini, ia belum memperoleh satu pun hadiah. 85% sejujurnya tidak seburuk itu. Mengenai heksagram Zen, dari heksagram Zen Kan, yang melambangkan status, Zhao Yu jelas mengalaminya secara langsung. Seperti yang telah diduganya, heksagram Zen tidak hanya dapat melambangkan peningkatan status, tetapi jika dia tidak berhati-hati, itu juga dapat berarti penurunan pangkat. Dengan alasan yang sama, jika ia mendapat heksagram Gen lagi, itu tidak menjamin bahwa ia akan mendapatkan lebih banyak uang, mungkin ia malah bisa kehilangan uang. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa kunci petualangan yang ia dapatkan masih terletak pada kata petualangan. Bagaimana setiap orang menghadapi sebuah petualangan, sepenuhnya tergantung pada diri mereka sendiri. Adapun heksagram, kan sudah jelas, Xiao Mei. Setelah begitu mudah merayunya, dia berhasil menyelesaikan heksagram, kan, dengan sempurna. Mungkin alasan mengapa tingkat penyelesaiannya di atas 80% sepenuhnya didasarkan pada penampilannya untuk heksagram, kan. Zhao Yu memegang kunci kerangka, memeriksa lebih lanjut barang yang baru diperolehnya. Dilihat dari tingkat penyelesaiannya, nilai barang ini tidak rendah. Menggunakannya akan membuat pencurian dari brankas atau apapun menjadi mudah. Namun tadi malam, ia memutuskan untuk menggunakannya pada kunci sepeda bodoh, itu sungguh sia-sia. Nggak usah dibahas lagi. Zhao Yu sekali lagi melirik kebotakannya sendiri di cermin, lalu mengambil keputusan bijak. Sial, aku lapar, ayo makan dulu. Siang harinya, dia makan irisan tahu bersama Xiao Mei, namun dia merasa lapar lagi, jadi dia hanya membangunkan Xiao Mei, lalu mereka berdua pergi makan hotpot tulang belakang domba di stan makanan di luar. Mungkin karena informasinya telah disegel oleh petinggi, tetapi para penyidik yang sibuk itu baru mengetahui tentang penangguhan Zhao Yu pada sore hari, saat mereka hendak pulang kerja. Baru setelah Zhao Yu dan Mei Mei menghabiskan hotpot tulang belakang domba mereka, teleponnya mulai berdering tanpa henti. Semua penyidik yang mengenal Zhao Yu, termasuk Zhang Yaohui dan yang lainnya dari tim B, semuanya menelepon untuk menanyakan keadaannya. Ada yang menyarankan agar Zhao Yu segera meminta maaf dan lolos dengan hukuman ringan, ada yang menyemangati Zhao Yu dengan mengatakan kepadanya bahwa ia tidak melakukan kesalahan apapun dan tidak perlu meminta maaf, bahkan ada yang mengatakan mereka akan menandatangani petisi untuk membantu Zhao Yu. Yang mengejutkan dan menyentuh hati Zhao Yu adalah bahwa bahkan Kepala Departemen Wang Fei pun menelepon. Wang Fei berkata bahwa dia sudah bertanya kepada Kepala Biro Luan, yang mengatakan bahwa Kepala Biro Zhou masih marah. Begitu dia sedikit tenang, dia berkata, mereka berdua akan pergi dan memohon kepada Kepala Biro untuk Zhao Yu. Dia juga menyuruh Zhao Yu untuk tetap tenang. Zhao Yu sangat tersentuh. Selain mengungkapkan rasa terima kasihnya, ia juga berjanji akan mengundang Ketua Departemen Wang Fei untuk makan, minum, dan pijat. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Dalam 3 hari itu, meskipun Zhao Yu tampak sangat santai, dia sebenarnya telah melakukan banyak hal. Pada hari pertama, dia meminta beberapa orang untuk mencari cara untuk membantu menyelamatkan si Pirang dan yang lainnya dari pusat penahanan remaja. Orang-orang itu telah membantunya, jadi jelas Zhao Yu tidak bisa melupakan mereka begitu saja. Zhao Yu mengundang mereka untuk makan malam, dan juga membayar mereka upah kerja yang besar. Si Pirang itu sangat bertekad, dan menolak untuk mengambil uang itu apapun yang terjadi. Si bocah baru memasukkan uang itu ke sakunya begitu Zhao Yu mulai melotot ke arahnya. Keesokan harinya, Mao Wei dan Peng Xin memimpin anggota investigasi tim A untuk mengunjungi Zhao Yu. Semua orang tercengang dengan gaya rambut baru Zhao Yu, tetapi kemudian mulai menghiburnya. Mao Wei menepuk dadanya sambil meyakinkan Zhao Yu bahwa dia pasti akan mengajukan petisi kepada atasannya agar Zhao Yu segera kembali. Karena semua orang datang mengunjunginya, Zhao Yu harus menunjukkan ketulusannya sendiri. Malam itu, dia mengajak semua orang keluar untuk makan hotpot,
dan mereka minum sampai semua orang mabuk. Kemudian, pada sore hari ketiga, Zhang Yaohui membawa beberapa orang yang membantu menangkap Hou Meng, dan datang berkunjung juga. Zhao Yu sekali lagi memenuhi tugasnya sebagai tuan rumah dan mengundang mereka keluar untuk minum. Saat mereka minum, Zhang Yaohui memberitahu Zhao Yu bahwa ketika mereka mendengar Zhao Yu diberhentikan, beberapa di antara mereka mengumpat kepala biro itu tanpa henti, memanggilnya sekutu iblis, dan seseorang yang tidak mampu mempertimbangkan gambaran yang lebih besar, dan sebagainya. Tentu saja, terlepas dari semua umpatan, mereka berhasil menangkap tersangka pembunuhan kuping. Para petinggi tidak lupa memberikan penghargaan yang sepantasnya. Ketika mencatat siapa yang membantu menutup kasus tersebut, mereka memastikan untuk menyertakan Zhao Yu. Menurut Zhang Yaohui, Hong Mei masih belum menandatangani pengakuan, dan mengatakan bahwa ia akan melaporkannya. Namun semua bukti menunjukkan bahwa Hou Meng adalah pembunuh ketua tim kuping. Mendapatkan pengakuan darinya hanya masalah waktu. Awalnya, Zhao Yu ingin mengambil kesempatan ini dan mendiskusikan kasus tersebut dengan mereka untuk melihat apakah mereka melewatkan detail apapun, tetapi para penyelidik tim B ini masih belum bisa melupakan kematian kuping. Ditambah dengan fakta bahwa mereka sedang minum pada saat itu, Zhao Yu tidak dapat berbicara. Selain itu, Zhao Yu merasa bahwa karena dia masih memiliki detektor kebohongan, begitu dia menginterogasi Hou Meng sendiri, kebenaran akan terungkap. Berbeda dengan rekan-rekannya di tim A, Zhang Yaohui, Ma Wei, Lan Bo, dan Liu semuanya masih muda. Mereka semua seusia dengan Zhao Yu, jadi mereka gaduh saat minum. Zhang Yaohui dan yang lainnya sudah menyebutkan bahwa beberapa dari mereka akan mengajukan petisi kepada atasan untuk membantu Zhao Yu. Mereka menambahkan bahwa jika Zhao Yu membutuhkan sesuatu nanti, mereka akan membantu semampu mereka. Zhao Yu dulunya adalah seorang pria jalanan, dan jelas sangat peduli dengan kesetiaan persaudaraan. Dia segera menindaklanjutinya, berjanji untuk berbagi suka dan duka dengan mereka. Begitu saja, mereka semua menjadi semakin bersemangat saat berbicara, hampir menjadi saudara angkat. Secara logika, Zhao Yu saat ini sedang beristirahat dan tidak boleh minum, tetapi Zhao Yu adalah orang yang emosional. Dalam 3 hari terakhir, dia minum 3 kali tanpa istirahat. Namun, dia tidak memperoleh apapun terkait sistem keajaiban. Meskipun dia membuka heksagram setiap hari, karena penangguhan kerja, Zhao Yu merasa lemah dan tidak bersemangat, dan menghabiskan semuanya. Pada hari keempat, Zhao Yu akhirnya menemukan sesuatu untuk dilakukan. Bukan hanya sesuatu yang penting, tetapi juga serius dan menyedihkan, karena dia akan menghadiri pemakaman ketua tim kuping. Upacara pemakaman ketua tim kuping dilaksanakan di rumah duka. Setelah upacara, jenazah akan dikremasi. Sebelum pemakaman, Zhao Yu membuka heksagram, Zen Li. Penjelasan heksagram tersebut berbunyi, Zen untuk guntur dan Li untuk api. Guntur yang hebat dan kobaran api yang ganas terus berlanjut, kemunduran yang tak berujung dengan banyak pasang surut. Meskipun Zhao Yu tidak begitu mengerti penjelasan heksagram tersebut, namun ketika mendengar guntur yang dahsyat dan kobaran api yang berkobar, dia merasa bahwa hari yang akan dijalaninya akan sial. Bab 184. Sebagai seorang kepala tim polisi, pemakaman kuping tentu akan berlangsung sangat megah. Yang hadir di tempat kejadian adalah rekan kerja dan pimpinan dari kantor cabang, dan bahkan banyak anggota kantor tingkat kota. Suasana di dalam rumah duka sangat khidmat. Semua orang yang hadir sangat sedih, kesedihan mereka menumpuk. Pertama, ketua tim kuping meninggal terlalu muda. Menghadapi tragedi seperti itu, harus kehilangan nyawa lebih awal sungguh disesalkan. Kedua, terlepas dari masa tugasnya di kantor provinsi atau kantor cabang, Kuping selalu menjadi anggota kepolisian yang sangat aktif. Baik itu pekerjaannya maupun prestasinya, semuanya luar biasa. Dia telah lama menjadi seseorang yang sangat dihargai oleh para petinggi. Kalau saja bukan karena kecelakaan tragis ini, masa depannya pasti sangat cerah. Saat musik diputar di latar belakang selama prosesi pemakaman, semua orang mengheningkan cipta selama 3 menit untuk Kuping. Semua petugas yang hadir memberi hormat. Saat itu, Zhao Yu mendengar putri Kuping berbicara.
Kuping dan suaminya Bai Yang Yu memiliki seorang putra dan seorang putri. Putra tertua saat ini tinggal di asrama sekolah menengahnya, sementara putri mereka baru berusia 4 tahun, dan selalu diasuh oleh ibu Kuping. Karena semua orang yang hadir berpartisipasi dalam keheningan, suara polos putri Kuping dapat terdengar jelas oleh banyak orang. Anak itu berlutut di depan makam ibunya, dan terus mendorong kakaknya, sambil bertanya, "Kakak, mengapa ibu tidak bangun-bangun? Kamu harus meneleponnya, aku ingin dia mengajakku bermain dengan beruang nakal." Apakah itu tidak apa-apa? Mendengar perkataan kakaknya, sang kakak pun mulai menangis. Ia memegang bahu kakaknya dan berkata dengan jujur, "Sin, ibu sudah meninggal. Ia tidak akan bangun lagi, ia tidak akan." "Ibu, ibu," melihat kakaknya menangis tanpa suara, air mata anak itu pun mulai mengalir. "Aku ingin ibuku," isaknya. Mendengar kedua anak itu menangis pelan, banyak orang tak kuasa menahan tangis. Pada saat itu, Zhao Yu juga merasa getir di dalam hatinya, matanya sendiri memerah. Pada saat itu, pikirannya dipenuhi dengan kenangan akan senyum cerah Kuping dan suara saat dia masih hidup, serta tekadnya dalam memecahkan kasus. "Ketua timku," Zhao Yu berpikir dalam hati, "jaga dirimu baik-baik. Jangan khawatir, tidak peduli seberapa sulit jalan kita, aku akan menyelesaikan apa yang telah kau mulai, aku akan mengikuti jalanmu dan terus maju." Pada saat itulah Zhao Yu memutuskan, apapun yang terjadi, ia harus kembali ke kepolisian sesegera mungkin. Baru setelah itu ia dapat terus menyelidiki kebenaran di balik kematian Kuping, dan terus menyelidiki kasus Mianling yang mengguncang Kinsan. Setelah pemakaman selesai, tibalah saatnya kremasi. Setelah kremasi, abu jenazah akan dibawa ke pemakaman dan dikubur. Zhao Yu mengikuti sepanjang jalan, diam-diam menemani ketua timku dalam perjalanan terakhir ini. Namun, tepat saat Kuping dimakamkan, dan Zhao Yu mengikuti kerumunan keluar dari pemakaman, teleponnya tiba-tiba berdering. Tidak ada ide penelepon. Begitu dia mengangkat telepon, orang itu bahkan tidak menyapanya, tetapi langsung berbicara dengan nada memerintah, "Zhao Yu, ada kendaraan komersial Buick di arah jam 11. Datanglah sendiri, cepatlah." Tanpa menunggu Zhao Yu menjawab, mereka langsung menutup telepon. Zhao Yu mendongak dan melihat memang ada mobil Buick biru di jalan di luar pemakaman. Meskipun orang yang berbicara di telepon berbicara dengan cepat, tetapi Zhao Yu kurang lebih tahu siapa orang itu. Dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir, "Aneh, mengapa orang misterius ini mencariku lagi?" Dengan sedikit kebingungan, Zhao Yu mengucapkan selamat tinggal kepada rekan-rekannya dan pergi ke mobil Buick sendirian. Saat dia mendekat, pintu mobil terbuka. Dia melihat kepala biro Liao Jingxian dari kantor kota keluar dari mobil dengan cepat. Jelas, panggilan itu darinya. "Ah, pemimpin." Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan bertanya, "Apa yang kau butuhkan? Mengapa kita mengadakan semacam pertemuan rahasia?" "Kau..." Sebelum Zhao Yu sempat menyelesaikan ucapannya, kepala biro Liao langsung memberi isyarat agar diam. Zhao Yu hampir mengira dirinya berada dalam situasi berbahaya dan terkejut. Kepala biro Liao masih sama seperti sebelumnya, hampir terdiam di depan Zhao Yu, tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia melihat sekeliling selama 2 menit. Setelah memastikan tidak ada yang memperhatikan, dia akhirnya meletakkan tangannya di pintu dan membuka pintu mobil. Ketika Zhao Yu melihat ke dalam mobil, dia benar-benar terkejut. Di dalam mobil itu ada sebuah kursi roda, dan di kursi roda itu ada seorang tetua berambut putih. Tidak mungkin. Mata Zhao Yu membelalak saat dia berbicara dengan kaget, "Jing, Kapten Jing, kamu." Karena kegelapan di dalam mobil, Zhao Yu tidak dapat melihat ekspresi Kapten Jin. Saat dia hendak melihat lebih teliti, dia tiba-tiba mendengar raungan Kapten Jing. "Nak, apa yang kau tunggu? Gendong aku." "Oh." Zhao Yu terdiam sejenak, namun akhirnya menyadari apa maksudnya dan segera mengeluarkan kursi roda dari mobil, lalu mencoba membantu kapten masuk ke kursi roda dari kursi mobilnya. Namun, yang mengejutkannya, kaki Kapten Jin sudah benar-benar kehilangan kekuatannya. Zhao Yu pada dasarnya harus menggunakan kekuatannya sendiri dan menempatkan Kapten Jin di kursi roda. Bahkan sebelum dia duduk dengan benar di kursi,
Kapten Jin langsung membentak Liao Jingxian, "Liao, kenapa kamu tidak membantuku? Cepat, ambil bunganya." Meskipun Liao Jingxian adalah pejabat tinggi di kantor kota, dia masih diperintah seperti anak kecil oleh Kapten Jin. Namun kepala biro ini juga tidak sombong. Dia bahkan tidak membantah saat mengambil bunga dari mobil dan menyerahkannya kepada Kapten Jin. "Zhao Yu," begitu Kapten Jin memegang bunga-bunga itu di tangannya, dia melambaikan tangan ke arah Zhao Yu dan memerintahkan, "Ayo, dorong aku. Ayo kita berikan bunga-bunga ini kepada kuping." Kapten Ji, Zhao Yu ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat Kapten Jin melotot padanya, dia hanya bisa bergegas dan mendorong kursi itu dengan mantap ke dalam kuburan. Begitu kepala biro Liao melihatnya, dia tidak mengikutinya, melainkan kembali ke mobil tanpa berkata apa-apa lagi. Matahari hari itu sangat cerah. Zhao Yu mendorong kursi rodanya dan menyadari bahwa Kapten Jin sangat berbeda dari sebelumnya. Dia tidak hanya tampak jauh lebih tua, tetapi seluruh tubuhnya juga sangat kurus. Membungkuk di kursi roda, dia tampak semakin lemah. "Ada apa?" Zhao Yu punya banyak pertanyaan. Apa yang terjadi dengan Kapten Jin yang telah menghilang begitu lama? Lebih jauh, mengapa kepala biro Liao muncul bersama Kapten Jin? "Jin, kamu." Zhao Yu menunggu sebentar tetapi tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Apa yang terjadi padamu? Apakah kamu benar-benar sakit? Bukankah sudah jelas? Kalau aku tidak sakit, kenapa aku harus duduk di kursi roda?" Balas Jin. "Apa? Penyakit apa? Apakah parah?" Zhao Yu langsung bertanya. Ia bahkan belum selesai berbicara, tetapi menyadari bahwa salah satu sepatu kain Kapten Jin telah jatuh ke tanah. Ketika Zhao Yu melihatnya, ia segera menghentikan kursi rodanya dan membungkuk untuk meletakkannya di kaki Jin. "Jadi, bagaimana kuping meninggal?" Jin tidak menjawab pertanyaan Zhao Yu, tetapi malah menanyai Zhao Yu. "Itu perampokan. Pelakunya bernama Hou Meng," jawab Zhao Yu. Namun, saat ia selesai berbicara, ia melihat sepatu Kapten Jin terlepas lagi. Karena kelalaiannya, roda kursi roda itu terguling dan mengenai sepatu itu. Zhao Yu segera menghentikan kursi rodanya lagi dan membungkuk untuk mengambil sepatu itu, dan bahkan menepuk-nepuk tanah yang menempel di sepatu itu, lalu memakaikannya lagi pada Kapten Jin. Tiba-tiba dia menyadari bahwa sepatu yang jatuh itu adalah sepatu yang ada di kaki kanan Jin. Pada saat ini, Jin tidak lagi berbicara, tetapi melihat ke sekeliling kuburan di sekitarnya. Zhao Yu melihat lebih cermat dan terkejut saat mengetahui bahwa Kapten Jin menggunakan ujung kaki kirinya untuk sengaja melepaskan sepatunya. "Apa-apaan?" Alis Zhao Yu berkerut. Dia sama sekali tidak mengerti tindakan Kapten Jin. Kemudian, tak lama kemudian, sepatu itu jatuh lagi. Zhao Yu mengambil sepatu itu, tetapi tidak memakaikannya pada Kapten Jin, dan malah memegangnya di tangannya, berencana untuk memakainya nanti. Lelaki tua itu tiba-tiba menjadi gelisah. Dia langsung berteriak, "Zhao Yu, pakaikan untukku, pakaikan. Cepat. Kamu." Zhao Yu hampir marah, tetapi berhadapan dengan seorang pria tua di kursi roda, bagaimana dia bisa marah? Dia hanya bisa menenangkan diri dan menundukkan kepalanya saat dia memakaikan sepatu itu kepada yang lain. Namun, saat Zhao Yu menundukkan kepalanya, Kapten Jin tiba-tiba mengambil buket bunga di tangannya, dan meletakkannya di kepala Zhao Yu. Bab 185. Kapten Jin membanting bunga-bunga itu ke kepala Zhao Yu. Kelopak bunga itu segera jatuh ke tanah dan hanya tersisa tangkainya, namun, Jin tua itu masih marah dan memukul Zhao Yu. Zhao Yu juga mulai sedikit marah. Dia memegang tangkai bunga dan berteriak, "Hei, kamu baik-baik saja. Aku punya 8 jahitan di kepalaku, dan akan melepasnya dalam 2 hari. Apakah kamu mencoba melepaskan jahitannya terlebih dahulu untukku? Dasar bajingan kecil." Jin tua itu memarahinya dengan marah dan melepaskan tangkai bunga sebelum memukul pegangan kursi roda. Dia berteriak, "Cepat, dorong aku kembali, kembali." "Apa?" Zhao Yu sedikit bingung. "Bukankah kamu yang memberikan bunga itu kepada ketua timku? Mana bunganya?" "Tidak ada lagi bunga yang tersisa. Apa yang bisa kuberikan?" teriak Jin dengan mata marah. "Kembalilah, aku bilang kembali. Kau mendengarku?"
Baiklah, terserah kau. Meskipun Zhao Yu tidak senang, dia memutar kursi rodanya untuk mendorongnya kembali. Namun, Zhao Yu bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Dia memperingatkan Jin dengan wajah muram, jika kau terus melepas sepatumu, aku tidak akan mengambilnya. Kau akan bertelanjang kaki saja. Kapten Jin cukup patuh dan tidak menjatuhkan sepatunya lagi. Ketika mereka kembali ke mobil buik, Liao Jingxian segera keluar dari mobil dan membuka pintu. Kali ini, keduanya menggabungkan kekuatan mereka dan membawa Kapten Jin ke dalam mobil sebelum meletakkan kursi roda dengan benar. Setelah menutup pintu mobil, Kepala Biro Liao menghela napas panjang lega, seolah-olah beban berat telah terbebas dari pikirannya. Kemudian, ia segera melambaikan tangan kepada Zhao Yu, mengisyaratkannya untuk masuk ke hutan kecil di samping. Karena ingin tahu apa yang terjadi, Zhao Yu mengikutinya. Setelah keduanya masuk ke hutan terpencil itu, Kepala Biro Liao menyerahkan buku catatan kuno bersampul plastik kuning kepada Zhao Yu sebelum berkata, "Anak muda, ambillah ini. Pak Tua Jin ingin aku memberikannya kepadamu." Zhao Yu menghela napas panjang sebelum mengambil buku catatan itu dan segera membolak-baliknya. Ia melihat buku catatan tebal itu penuh dengan kata-kata dan ilustrasi. Meskipun ia hanya melihatnya sekilas, ada kesan kuno yang terpancar darinya. Jelas bahwa buku catatan ini sudah cukup tua. Kepala Biro Liao, kau membuatku bingung. Apa yang kalian berdua rencanakan? Zhao Yu bertanya dengan buku catatan di tangannya. Anak muda, Kepala Biro Liao tersenyum sebelum bertanya dengan misterius. Ketika kalian berdua masuk tadi, apakah orang tua itu terus-menerus melepas sepatunya dengan kaki kirinya? Hah? Zhao Yu cepat-cepat mengangguk. Tahukah kamu kenapa? Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Kepala Biro Liao menghela napas panjang. Osteosarkoma. Ah, Zhao Yu bingung. Apa itu? Tumor tulang. Penyakit yang mematikan. Kepala Biro Liao berkata dengan sungguh-sungguh, sudah terlambat ketika Jin tua didiagnosis. Dokter menyarankan amputasi kedua kakinya ditambah kemoterapi, dan kemudian dia bisa hidup selama 4 bulan lagi. Tetapi Jin tua tidak ingin menderita lagi dan tidak menyetujui operasi. Ah, serius banget. Zhao Yu tercengang. Dia tidak menyangka keadaannya seperti ini. Kapten Jin punya penyakit serius. Tidak heran dia tiba-tiba meninggalkan tim. Kaki kirinya masih bisa merasakan. Dia menggunakan kaki kirinya untuk melepas sepatunya karena dia ingin tetap memiliki sedikit harapan, dan itu juga merupakan kesenangan terakhirnya. Apakah kamu mengerti? Kata-kata Kepala Biro Liao bagaikan guntur, membuat Zhao Yu mati rasa. Kata Pak Tua Jin, Kepala Biro Liao menunjuk buku catatan itu, kalau kau yang mendorongnya, maka aku harus memberikan buku catatan ini padamu. Kalau kau kembali sendirian, atau dia kembali sendirian, maka aku harus mengkremasi buku ini bersama jenazahnya. Hah? Zhao Yu terkejut. Dia segera memegang buku catatan itu dengan benar dan bertanya, buku ini. Kepala Biro Liao mengangguk. Apakah kamu pernah mendengar tentang kasus pembantaian Gunung Huayun? Kamu lahir tahun itu, benar kan? Pembantaian Gunung Huayun. Zhao Yu semakin bingung. Gunung Huayun berada di Provinsi Nanjiang. Kurasa aku pernah mendengarnya. Simpan buku itu dengan aman. Kata Kepala Biro Liao. Total ada 5 kasus yang tercatat di dalamnya. Kelima kasus ini bukan hanya kasus besar tingkat nasional, tetapi juga kasus lama yang diselidiki oleh Pak Tua Jin tahun itu. Karena kasus-kasus itu aneh dan rumit, kasus-kasus itu masih belum terpecahkan hingga saat ini. Semua kasus ini membuat Pak Tua Jin tidak bisa beristirahat dengan tenang. Sekarang dia memberikannya kepadamu. Kurasa kau seharusnya mengerti apa artinya sekarang setelah mendengar ini. Oh, telapak tangan Zhao Yu sudah berkeringat. Dia bertanya dengan heran, maksud Kapten Jin, dia ingin aku memecahkan kasus-kasus ini. Anggap saja ini sebagai warisan dari Pak Tua Jin. Kepala Biro Liao berkata dengan serius. Sebenarnya, Pak Tua Jin telah mencari penggantinya selama ini. Dia tahu bahwa dia sudah tua dan tidak dapat melanjutkan penyelidikan lagi. Dia sudah tua tetapi tidak dapat menemukan penggantinya, sampai kamu muncul. Sebenarnya,
Kamu memecahkan begitu banyak kasus dengan begitu cepat adalah hal yang sekunder. Kepala Biro Liao berkata, apa yang sebenarnya dilihat oleh Pak Tua Jin dalam dirimu adalah kekeras-kepalaan dan tekadmu yang kuat, bukan menyerah sebelum mencapai tujuanmu, dan tidak menyerah sebelum menemukan kebenaran. Dia melihat dirinya yang lebih muda dalam dirimu. Sebelumnya, ketika kamu dipindahkan ke Departemen Kasus Dingin, kami bahkan bertaruh padamu. Dia berkata bahwa kamu pasti akan memecahkan kasus di Departemen Kasus Dingin, dan aku kalah. Setelah kamu memecahkan kasus pembantaian Uptown, Pak Tua Jin sudah mengambil keputusan. Kepala Biro tersenyum. Jadi bagaimana, anak muda? Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu merasa tanggung jawabnya terlalu berat? Jika kamu tidak ingin menerimanya, kembalikan buku itu kepadaku dan aku akan menguburnya bersama Pak Tua Jin. Wah, begitu ya, Zhao Yu menghela napas berat. Saat itu, ia merasa buku catatan kuning di tangannya sangat berat. Saya tahu buku itu memuat beberapa kasus besar lintas provinsi, dan akan sangat sulit untuk menyelidikinya. Kata Kepala Biro Liao. Tetapi saudara ipar saya adalah Direktur Divisi Investigasi Kriminal di Kantor Polisi Pusat. Jadi, saya mungkin bisa sedikit membantu. Jika Anda benar-benar menyelidiki kasus-kasus ini di masa mendatang, saya dapat membantu Anda menjadi penyidik kriminal di tingkat pusat. Kantor polisi dari semua provinsi dan kota akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Anda. Oh, sebelum Zhao Yu sempat berkomentar, Kepala Biro Liao melontarkan fakta menarik lainnya kepadanya. Juga, ku dengar uang hadiah untuk kelima kasus ini semuanya di atas 500.000 RMB. Mengenai jenis hadiah lainnya, kurasa aku tidak perlu mengatakannya keras-keras. Bagaimanapun juga, itu adalah kasus nasional, tingkat atas, dan besar. Jika kasus-kasus itu terpecahkan, Keke, Zhao Yu juga tertawa. Awalnya tertawa konyol, lalu tertawa keras, diikuti tawa histeris. Wahaha, setelah cukup tertawa, Zhao Yu menegakkan wajahnya dan mengeluh, hah. Kalian orang tua, aku harus melakukan apapun yang kalian inginkan. Kalian ingin menuntunku dan bekerja keras untuk kalian. Percayalah, jangan pernah berpikir tentang itu. Kalian ingin aku menyelidiki kasus yang bahkan tidak dapat dipecahkan oleh penyelidik pusat. Lelucon macam apa ini? Apakah kalian pikir aku, begitu kekanak-kanakan, begitu naif? Dia menunjuk buku catatan dan berkata, warisan apa? Kurasa itu lebih mirip surat wasiat, kan? Oh, aku mengerti. Kepala Biro Liao mengangguk dan mengulurkan tangannya tanpa merasa terkejut, ingin mengambil kembali buku itu. Namun, Zhao Yu tiba-tiba menegakkan punggungnya dan berkata dengan penuh keadilan, saya, Zhao Yu, adalah detektif hebat yang tidak menoleransi kejahatan. Bagaimana saya bisa membiarkan para pembunuh itu tetap bebas? Setelah mengatakan itu, dia memasukkan buku catatan itu ke dalam sakunya dan berkata tanpa malu-malu sambil mengangkat kepala tinggi-tinggi, misi saya adalah menegakkan keadilan. Jika saya tidak melakukan tugas yang sulit seperti itu, siapa lagi yang bisa melakukannya? Benar, bos, omong-omong, apakah saudara ipar Anda benar-benar sekuat itu? Anda tidak bercanda, kan? Penyidik kriminal tingkat pusat, jabatan macam apa itu? Apakah itu akan terlihat bagus di resume saya? Oh, bisakah Anda juga mengirimkan poster hadiah 500.000 RMB ke ponsel saya nanti, sehingga saya dapat melihatnya dengan saksama? Meskipun Kepala Biro Liao sudah siap secara mental, dia masih terkejut dengan perilaku Zhao Yu yang kurang ajar. Bab 186. Oh, aku mengerti. Zhao Yu akhirnya mengerti, dan menunjuk ke Kepala Biro Liao. Jadi, terakhir kali saat kau membantuku terlihat berpengaruh, itu atas permintaan Jin. Aku pikir kau gila. Wajah Kepala Biro Liao langsung berubah dari merah menjadi hijau karena dia kehilangan kata-kata. Benar. Zhao Yu tampak seolah-olah tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, aku hampir lupa, aku diskors oleh si idiot Zhao. Bos, jika aku tidak dapat kembali bekerja, maka wasiat Jin, oh tidak, keinginan Jin, tidak akan terwujud. Kau lihat, bisakah kau mencarikan jalan untukku? Mungkin hanya sepatah kata darimu,
dan aku akan dapat kembali bekerja. Kamu tidak tahu malu. Kepala Biro Liao tidak tahan lagi dan langsung memarahi Zhao Yu. Mengapa kamu mengumpat kepala biromu? Sungguh, menggigit tangan yang memberimu makan. Coba aku tanya, kamu bilang kepala biromu menskorsmu, apakah dia memberimu surat skorsing? Ada dokumen. Zhao Yu berhenti sejenak, mengusap kepalanya yang botak. Dokumen apa? Aku butuh dokumen. Tentu saja, teriak kepala Biro Liao. Tidak bisakah kau lihat? Zhou hanya ingin memberimu pelajaran agar kau tidak bersikap sembrono di kemudian hari. Apa kau lihat apa yang dilakukan Jin dengan sepatu itu? Segala sesuatu ada alasannya. Kau tahu bahwa dia akan segera meninggal, sepatunya yang terlepas adalah satu-satunya kegembiraannya dalam hidup sekarang. Apakah kau masih marah padanya? Zhao Yu menggelengkan kepalanya karena bingung. Tepat sekali. Kepala Biro Liao berkata, kepala biromu sudah membantumu berkali-kali, tahukah kau? Jika bukan karena dia berusaha keras melindungimu, kau pasti sudah dipenjara, tahukah kau? Zhao Yu tampak seperti baru saja bangun dari mimpi. Dia tidak tahu latar belakang cerita ini. Ji Chunhua yang kau serang itu benar-benar telah menguasai dirimu. Kata kepala Biro Liao, dia punya pengaruh yang cukup besar, dan dia bertekad untuk memastikan kau mendapat hukuman. Kepala Biro Zhou lah yang memanfaatkan koneksi pribadinya untuk membantumu. Apakah kau masih akan menjelek-jelekannya? Ji Chunhua, Zhao Yu bingung. Itu tidak benar, orang ini tidak melaporkan kejahatannya, dan bahkan membantu Hou Meng mengatur pelariannya. Bukankah dia menutupi kejahatan dan bahkan menyembunyikan penjahat? Mengapa dia tidak ditangkap? Kau terlalu naif. Liao Jingxian melanjutkan, Ji Chunhua bukanlah orang yang mudah diajak main-main. Dia menyewa sekelompok pengacara yang kuat, dan hanya mengakui bahwa ketika Hou Meng meminta bantuannya, dia hanya tahu bahwa Hou Meng membutuhkan tempat untuk bersembunyi. Dia mengatakan bahwa dia sama sekali tidak tahu tentang kejahatan Hou Meng, dia pikir Hou Meng membantu Hou Meng untuk bersembunyi dari penagih utang. Bohong, berdalih. Itu, semua tempat persembunyian itu miliknya. Zhao Yu berbicara dengan marah. Mengatur skema piramida ilegal, bukankah ini juga kejahatan serius? Tapi ada kambing hitamnya. Liao Jingxian segera membalas. Seseorang mengakui kejahatannya, dan mengatakan bahwa dia membantu Hou Meng sebagai teman, dan itu tidak ada hubungannya dengan Jin Chunhua. Jin Chunhua? Zhao Yu menggertakkan giginya dan bergumam, tinjunya sudah retak. Nak, apapun yang kau katakan, Zhou adalah orang baik. Kata kepala Biro Liao. Menjadi kepala biro ada aturannya, jadi jangan salah paham. Karena tidak ada dokumen resmi, itu berarti kau tidak diskors sama sekali, jadi kembalilah bekerja. Ini hanya tentang Ji Chunhua. Hehe. Zhao Yu tertawa dingin, lalu berkata, jangan khawatir, kepala Biro Liao, aku akan menghabisi si idiot pemberani itu hari ini. Hei. Kepala Biro Liao tercengang, dan segera mulai memarahinya. Nak, jangan gegabah. Ini sudah situasi yang berbahaya, kau. Jangan khawatir. Zhao Yu tertawa dingin. Jika aku bahkan tidak bisa melakukan hal seperti itu, bagaimana mungkin aku bisa menjadi penyidik khusus? Jangan khawatir, Kepala Biro Liao, Ji Chunhua pasti akan mengaku dengan diam-diam. Kepala Biro Liao sama sekali tidak yakin dan ingin berbicara lebih lanjut, tetapi Zhao Yu hanya menepuk buku catatan kuning itu dan berkata, Kepala Liao, jangan khawatir, saya tidak akan menerima ini begitu saja. Setelah saya menangani beberapa masalah besar yang ada, saya akan mulai mengerjakan keinginan Kapten. Pada saat itu, jangan lupa untuk mendukung saya. Zhao Yu melambaikan tangan pada Liao Jingxian dan berbalik untuk pergi ke area hutan menuju jalan raya. Saat melewati buik, Zhao Yu mengetuk pintu mobil beberapa kali dan meninggikan suaranya. Aku pergi dulu, Jin. Jaga dirimu. Begitu aku punya waktu, aku akan mengunjungimu. Dia tidak yakin apakah karena dia tidak ingin melihat wajah layu si tua itu, atau karena dia takut kalau si tua itu akan memunculkan kenangan buruk. Tetapi Zhao Yu dapat mengucapkan selamat tinggal kepada lelaki tua itu dengan cara ini. Meski begitu, Zhao Yu tidak bisa tidak merasa kesal. Yang pertama pergi adalah ketua tim Kuping,
dan sekarang Kapten Jin mengidap penyakit mematikan ini. Meskipun keduanya tampaknya tidak memiliki hubungan yang kuat dengan Zhao Yu, mereka sebenarnya sangat penting. Zhao Yu menepuk-nepuk buku catatan kuning di sakunya lagi. Tiba-tiba, ia merasa seolah beban di pundaknya tiba-tiba menjadi lebih berat. Namun, beban yang baru bertambah itu sama sekali tidak menghalanginya. Karena sifatnya yang kompetitif, beban yang bertambah itu justru memotivasi keinginannya untuk mencari kebenaran. Tiba-tiba, ia menjadi sangat yakin dengan jalan yang ia tempuh. Ketua timku, Kapten Jin, Zhao Yu tidak akan pernah mengkhianati harapan kalian. Aku akan menapaki jalan ini sampai akhir, kata Zhao Yu dalam hatinya. Begitu keluar dari pemakaman, Zhao Yu tidak buru-buru memanggil taksi, tetapi menelepon Zhang Yaohui terlebih dahulu. Hei, Yao, Zhao Yu terkekeh. Sore ini, kita harus mengurus beberapa hal penting. Panggil semua saudara lainnya, kita akan mulai mode anjing gila. Saat itu, sambil melihat Zhao Yu pergi, lalu tertawa sambil menelepon, Liao Jingqiao akhirnya kembali ke Buik dengan tenang. Saat ini, Kapten Jing Zhenbang sedang memejamkan mata dan menikmati sebatang rokok. Sial, kepala biro Liao mengumpat. Bahkan tidak membuka jendela, apa kau gila? Matikan saja. Kapten Jin mula-mula melirik ke arah Liao Jingqiao, lalu dengan berat hati mematikan rokoknya, dan menggunakan ujung kakinya untuk menginjak puntung rokok dengan paksa. Apa yang kau lihat? Kepala biro Liao meludah, lalu duduk di kursi pengemudi, bersiap untuk pergi. Setelah memasukkan kunci, dia tidak menyalakan mobil. Melalui jendela mobil, dia melihat Zhao Yu yang masih berbicara di telepon di kejauhan. Seolah mengingat sesuatu yang lucu, dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, di sela-sela tawanya, dia terus memukul-mukul setir pengemudi. Pada akhirnya, bahkan Kapten Jin pun terpengaruh dan mulai tertawa terbahak-bahak di sampingnya, hampir tersedak. Begitu saja, keduanya tertawa selama 1 menit penuh sebelum Liao Jingqiao berbalik dan mengacungkan jempol ke arah Kapten Jin untuk memuji. Jin, semakin tua semakin pandai, kau keterlaluan. Hanya pengganti tulang, tetapi kau mengubahnya menjadi penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Melihatmu tampak seperti akan mati, aku hampir tertawa terbahak-bahak, tahukah kau? Apakah kau benar-benar melemparkan semua bunga itu ke kepala Zhao Yu? Hehehe, Kapten Jin mengangguk gembira. Tidak ada cara lain. Anak ini, Zhao Yu, terlalu keras kepala, terlalu sulit diajak bicara. Jika kamu tidak menggunakan trik tingkat lanjut padanya, bagaimana kita bisa menghadapinya? Jika kita tidak bisa mengembalikannya ke kepolisian, maka kita semua akan menderita kerugian besar. Tetapi, Liao Jingqiao berkata, saya merasa anak itu tidak benar-benar memiliki keinginan untuk meninggalkan kepolisian. Lihatlah dia melakukan hal-hal gila hanya untuk menangkap pembunuh kuping. Jika Anda bertanya kepada saya, dia sama sekali tidak ingin meninggalkan kepolisian. Apapun yang terjadi, aku benar-benar menyukai anak ini. Kapten Jin berbicara sambil menyipitkan matanya. Karena dia mengambil buku catatanku, maka kita hanya bisa menonton, dan melihat apakah dia bisa memecahkan semua kasus yang tidak bisa kupecahkan semasa hidupku. Bagaimana, Liao, apakah kau ingin bertaruh? Jangan bicara soal taruhan sekarang. Liao Jingxian sedikit khawatir. Dilihat dari apa yang dia katakan tadi, dia mungkin benar-benar melakukan sesuatu. Ji itu bukan orang biasa. Mungkin kali ini anak itu benar-benar akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Kalau begitu, aku serahkan padamu. Kapten Jin tidak menahan diri. Akhirnya aku menemukan penggantinya, jadi kau harus membantuku mengurusnya. Merawatnya tidak masalah, tapi, Liao Jingxian menggelengkan kepalanya, aku benar-benar penasaran. Zhao Yu sendirian, tapi dia bilang dia akan merawat Ji Chunhua hari ini, dan dia juga sangat percaya diri. Aku hanya bertanya-tanya, bagaimana dia akan melakukannya. Bab 187. Saat itu pukul 4 sore di rumah teh Guang Yuan. Zhao Yu sedang duduk dengan tenang di kursi berlengan kuno di rumah teh dan bermain dengan sekotak daun teh berkualitas. Dia menunjuk kata-kata di kotak itu dan membaca, Ansi Tie Guanyin.
Dia mengangkat matanya dan bertanya kepada Ji Chunhua, yang sedang memegang kruk dan melotot ke arahnya, Bos Ji, apakah daun teh ini mahal? Saya ingin membelikan sekotak untuk kepala biro saya. Selain staf layanan yang menjual daun teh, ada 3 atau 4 penjaga yang tampak garang di samping Ji Chunhua. Masing-masing dari mereka memiliki mata pembunuh, dan tampak seolah-olah mereka tidak sabar untuk segera menghancurkan Zhao Yu. Zhao, Ji Chunhua memukul-mukul tongkatnya dengan keras dan menggertakkan giginya. Kau benar-benar berani, aku tidak mendatangimu, tetapi kau malah mendatangiku. Jangan berpikir kau hebat hanya karena kau seorang polisi. Percayalah, aku bisa membunuhmu dengan mudah, seperti membunuh seekor semut. Tunggu saja. Wah, Zhao Yu terus bermain dengan daun teh dan berkata dengan nada meremehkan, aku benar-benar takut. Bos Ji, bagaimana kalau begini? Aku di sini dengan tulus hari ini. Kurasa kita bisa rukun dengan temperamen kita yang sama. Mari kita akhiri masalah ini dan berteman, oke? Paling-paling, aku akan menjadi tuan rumah dan mentraktirmu makan. Hah, Ji Chunhua sangat marah, dia melangkah 2 langkah ke arah Zhao Yu dengan tongkatnya dan berkata dengan keras, mau berteman denganku, itu mudah. Biarkan aku mematahkan kakimu sekarang dan kemudian bersujud kepadaku untuk mengakui kesalahanmu. Lalu aku akan mempertimbangkan kembali apa yang baru saja kau katakan. Dengan ini, semua penjaga yang hadir menyilangkan tangan mereka di depan dada. Kekeke, Zhao Yu tertawa lalu mendesah. Baiklah, karena kamu mengatakannya seperti itu artinya tidak ada ruang untuk diskusi. Baiklah, Zhao Yu membanting kotak daun teh di atas meja dan berkata dengan dingin, ini masa perang. Setelah itu, udara dingin terasa di ruangan itu. Ji Chunhua merasakan aura kematian dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Pada saat yang sama, para pengikut dengan cepat maju dan mengepung Zhao Yu. Zhao Yu, tempatku diawasi, kata Ji Chunhua, kalau kau berani menyerang, kami pasti akan membalas. Coba tembak lagi kalau kau berani. Mari kita lihat apa akibatnya kali ini. Kekeke, Zhao Yu berdiri dan tertawa acuh tak acuh. Bos Ji, jangan terlalu bersemangat. Aku di sini untuk membeli daun teh hari ini. Berapa harga Tie Guanyin ini? Tanpa diduga, tepat setelah Zhao Yu menyelesaikan pertanyaannya, ponsel Ji Chunhua berdering. Wajah Ji Chunhua tiba-tiba berubah warna setelah menjawab. Bawahannya memberitahu dia bahwa kios grosir makanan laut mereka telah diselidiki oleh sekelompok polisi. Seseorang telah membuat laporan bahwa ada produk terlarang yang disembunyikan di dalam ikan. Tepat setelah itu, seorang pria lain yang tampak seperti sekretaris bergegas menghampiri dan memberitahu Ji Chunhua bahwa kabaret yang ada di bawah pengawasannya telah disita oleh polisi yang menduga ada penjahat yang bersembunyi di sana. Tak lama kemudian, ada panggilan telepon dari mana-mana, dan semuanya tentang bisnis Ji Chunhua yang sedang diselidiki oleh polisi. Keringat segera muncul di dahi Ji Chunhua. Dia menatap tajam ke arah Zhao Yu dan tetap menolak untuk menyerah. Zhao, jangan pikir kau bisa membuatku takut dengan trik-trik kecilmu ini. Aku hanya perlu menelepon dan para pembantumu harus mundur. Tanpa diduga, tepat saat Ji Chunhua selesai berbicara, sekelompok besar petugas tiba-tiba berlari masuk dari pintu masuk utama, dan yang memimpin adalah pengawas Lu Zhaohong dari Departemen Anti-Pornografi dan Kegiatan Ilegal. Jangan bergerak, teriak Lu Zhaohong kepada orang-orang yang hadir. Seseorang telah melaporkan bahwa ada perkumpulan ilegal di rumah teh ini, dan kepemilikan barang-barang terlarang, kami di sini untuk menyelidiki. Semua orang, keluarkan kartu identitas kalian, mohon bekerja sama. Petugas, Ji Chunhua menatap Lu Zhaohong dan bertanya dengan tidak senang, mana surat perintah penggeledahannya? Hentikan aksimu di sini. Enyahlah jika kamu tidak punya surat perintah penggeledahan. Kami melakukan pemeriksaan rutin, bukan penggeledahan. Lu Zhaohong mengoreksinya. Cepatlah dan bekerja sama. Wajah Ji Chunhua memerah karena marah. Dia menunjuk Zhao Yu dan Lu Zhaohong. Kalian, tunggu saja. Aku akan membuat kalian membayar untuk ini. Hentikan omong kosongmu. Lu Zhaohong tidak menunjukkan rasa hormat. Cepat keluarkan kartu identitasmu. Jangan bilang kau tidak membawanya. Mereka yang tidak membawanya akan dibawa kembali ke kantor polisi.
Meskipun Ji Chunhua sangat tidak mau mengalah, pada akhirnya dia tetap membiarkan Lu Zhaohong dan polisi lainnya memeriksa kartu identitas semua orang. Oh, setelah mencari, Lu Zhaohong mengangguk puas dan berkata kepada bawahannya, sepertinya ada kesalahan dalam laporan. Tidak ada yang salah dengan orang-orang ini, ayo kembali. Dengan ini, sekelompok orang pergi dengan tergesa-gesa seperti saat mereka datang, dan menghilang dalam sekejap mata. Seolah-olah sudah didiskusikan sebelumnya, setelah Lu Zhaohong pergi, telepon Ji Chunhua mulai berdering lagi. Bawahannya memberitahu dia bahwa polisi yang datang untuk mengunjungi bisnis mereka semuanya telah mundur. Hah! Ji Chunhua kembali menatap Zhao Yu dengan jijik dan berkata dengan muram, jadi, begini caramu memprotesku. Bukankah kau menggigit lebih dari yang bisa kau kunyah? Apakah hanya itu yang kau punya? Zhao Yu tidak berbicara, tetapi membuka kunci ponselnya dengan wajah serius dan memutar rekaman untuk Ji Chunhua. Rekaman itu adalah pernyataan Hou Meng yang dengan jelas menyebut Ji Chunhua, yang menyatakan bahwa Ji Chunhua membantunya mengatur tempat persembunyian, dan juga mencoba membantunya melarikan diri. Ia juga mengatakan bahwa semua skema piramida itu dijalankan oleh Ji Chunhua. Bos Ji, kata Zhao Yu, Hou Meng sudah mengatakan bahwa Andalah yang menolongnya. Anda melakukan pelanggaran dengan menutupi dan menyembunyikan seorang penjahat, dan juga salah tangkap. Meskipun Anda tidak didakwa sebelumnya karena argumen Anda yang tidak masuk akal, dengan kesaksian ini, kami akan mengajukan tuntutan resmi terhadap Anda. Sebaiknya Anda bersiap. Ji Chunhua menatap Zhao Yu dengan dingin, tetapi terus memutar matanya seolah-olah dia sedang mempertimbangkan efek dari kesaksian ini. Setelah berpikir lama, dia tampaknya telah mengambil keputusan dan menertawakan Zhao Yu dengan keras. Zhao, kupikir kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Baiklah, biar ku beritahu, aku punya banyak uang dan banyak pengacara, mari kita lihat bagaimana kamu akan menghentikanku hanya dengan kesaksian ini. Aku bahkan mulai curiga bahwa polisi tidak akan mengajukan tuntutan terhadapku sama sekali, itu hanya membuang-buang uang pembayar pajak. Zhao, aku tahu mengapa kamu datang mencariku. Biar ku beritahu, biarkan aku mematahkan kakimu juga, jika tidak, aku pasti akan bertarung denganmu sampai kamu dipecat dan masuk penjara. Kekeke, Zhao Yu tertawa lagi setelah melihat Ji Chunhua tidak percaya dengan ceritanya. Dia memainkan kotak daun teh dan menatap Ji Chunhua dengan jahat. Baiklah, Bos Ji, kau memaksaku untuk menggunakan kartu jebakanku. Sebenarnya, kau masih tidak menyadari masalah macam apa yang telah kau hadapi. Kemudian, sesuatu yang mengejutkan semua orang dan membingungkan terjadi. Zhao Yu membalikkan kedua tangannya ke atas dan ke bawah saat dia melantunkan, Abracadabra, datanglah tunjukkan pada kami rohmu, Tuhan. Aku mengutuk Ji Chunhua, biarkan dia mendengarkanku. Abracadabra, Zhao Yu menyipitkan matanya seolah-olah dia kerasukan dan melambaikan tangannya di udara sambil menunjuk Ji Chunhua. Setelah bertingkah gila selama 2 menit penuh, dia akhirnya membuka matanya dan membuat gerakan tangan untuk menunjukkan bahwa dia sudah selesai. Wahaha, Zhao Yu tertawa puas. Bos Ji, Dewa Agung telah menunjukkan kehadirannya, jiwamu telah kuambil. Sebaiknya kau lebih bijaksana dan berhenti memprovokasiku. Jika tidak, konsekuensinya akan mengerikan. Wahaha, dengan ini, Zhao Yu mengambil kotak daun teh dan melangkah keluar. Ketika dia bertingkah seperti orang kesurupan tadi, seluruh rumah teh menjadi sunyi. Semua orang, termasuk Ji Chunhua, tercengang melihatnya. Baru setelah Zhao Yu menghilang, orang-orang itu pulih dari kekacauan itu. Sial, seorang penjaga berseru, Bos, apakah petugas itu gila? Apakah dia baru saja keluar dari rumah sakit jiwa? Hah, dia hanya mencoba menipu dan menakut-nakuti kita. Ji Chunhua tertawa dingin. Kurasa dia malah takut padaku. Tidak, tidak. Tiba-tiba, seorang staf wanita teringat sesuatu dan dengan cepat berkata kepada Ji Chunhua, Bos, sekotak Tieguanyin itu harganya lebih dari 1000 RMB. Dia tidak membayar. Sial, serangkaian kutukan terdengar di kedai teh itu. Bab 188. Malam itu, Jalan Chunjiang, Dongmingge Chanin Kuisin. Dering, dering,
Ponsel Ji Chunhua berdering, dan begitu mengangkatnya, suara arogan Zhao Yu terdengar. Oh, Bos Ji, tenang sekali. Kakimu masih cacat, kok kamu bisa makan di luar? Kamu bahkan mengundang beberapa orang untuk makan, dan cukup banyak juga. Zhao, Ji Chunhua menyadari bahwa itu adalah Zhao Yu dan langsung marah sambil berteriak, kau mencuri daun tehku. Lihat bagaimana aku akan memperlakukanmu. Ah, bukankah daun teh itu hadiah darimu? Salahku, maaf. Baiklah, jangan menatapku seperti itu, biarkan aku melihatmu terlebih dahulu. Zhao Yu membalas dengan nakal. Kalian minum Mao Tai, dan merokok Cunghwa, cukup canggih, ya. 5 pria dan seorang gadis. Melihat pakaian mereka, kurasa mereka semua adalah VIP. Apa, menghabiskan begitu banyak uang untuk pesta, tentu saja kalian tidak punya niat baik. Kau, apa yang Zhao Yu gambarkan adalah apa yang sedang ditatap Ji Chunhua sekarang. Ji Chunhua tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit tercengang. Apakah anak ini memata-mataiku? Tanyanya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit-langit ruangan pribadi itu. Apakah ada kamera pengintai? Suara Zhao Yu terdengar lagi dari telepon. Hei, jangan lihat-lihat, tidak ada kamera di ruang privat, kameranya ada di orang-orang, hehehe. Setelah Zhao Yu berbicara, jantung Ji Chunhua berdegup kencang saat ia segera mengamati para VIP yang diundangnya. Semua orang ini adalah personel yang merupakan anggota penting dari sistem keamanan publik Kinsan. Ji Chunhua mengundang mereka keluar untuk makan dan meminta mereka menekan kepolisian agar memecat Zhao Yu. Tepat saat Ji Chunhua dengan cepat mengamati kerumunan, Zhao Yu segera berbicara, hampir seperti sedang menceritakan apa yang sedang terjadi. Pria berwajah melon dengan kemeja kotak-kotak itu, bukankah dia seorang hakim? Hah, wanita berkacamata berbingkai putih itu kelihatan familiar. Apa dia dari kantor kejaksaan? Oh, si kutu buku tanpa kumis itu, dia pengacara, kan? Suara Zhao Yu mengikuti tatapan Ji Chunhua, membuatnya berkeringat dingin. Apa? Apakah kalian curiga? Zhao Yu tertawa melalui telepon, bahwa ada mata-mata di antara kalian. Hahaha, selamat, kalian benar. Ada orang yang membawa kamera lubang jarum. Cobalah dan temukan, kenapa tidak? Sekalipun Ji Chunhua tidak begitu mempercayainya, dia tetap mengamati orang-orang di sekitarnya dengan sangat cermat. Oh, kau benar-benar percaya, apa kau bodoh? Zhao Yu menggodanya tanpa henti. Kau, Ji Chunhua tidak bisa lagi duduk diam. Ia segera berdiri dan keluar dari ruang pribadi. Namun, saat ia hendak pergi, Zhao Yu terus berbicara. Oh, apa? Kau keluar. Apa kau akan membahas sesuatu dengan bawahanmu yang idiot itu? Apa kau melihat masalahnya? Oh, lari ke kamar mandi. Apa? Kamu mau lari? Aku akan memberitahumu sekarang, aku melihat semuanya dengan jelas. Kamu ingin aku menyiarkannya secara online. Oh, kenapa kamu buka baju? Oh, kamu pikir kameranya ada di badanmu? Hehehe, oh, kamu juga telanjang. Bos Ji, kamu memang agak gemuk, tapi kulitmu agak pucat. Bahkan ada tanda lahir di samping pusarmu. Ji Chunhua jadi gila, seolah-olah Zhao Yu berdiri di sampingnya, menggambarkan setiap gerakannya tanpa kesalahan. Namun, dia sudah mengunci diri di kamar mandi. Tidak mungkin ada kamera di sana, kan? Tiba-tiba, Ji Chunhua memikirkan sebuah kemungkinan. Ia segera menutup telepon dan memasukkannya ke dalam tas. Tanpa suara Zhao Yu, ia akhirnya merasakan kedamaian sesaat, dan segera mengenakan kembali pakaiannya dan meninggalkan kamar mandi. Namun begitu ia meninggalkan kamar mandi, ia melihat seorang petugas kebersihan sedang mengepel lantai. Apa-apaan ini? Ini toilet pria. Ji Chunhua berteriak kesal sebelum meninggalkan kamar mandi. Namun, saat dia hendak pergi, teleponnya berdering lagi. Ji Chunhua melihat dan menyadari bahwa nomornya sama. Begitu dia mengangkatnya, suara Zhao Yu yang menyebalkan terdengar lagi. Hei, kenapa kamu marah-marah pada petugas kebersihan? Bahkan jika dia melihat penis kecilmu, kamu tidak akan rugi banyak. Persetan denganmu. Amarah Ji Chunhua memuncak saat dia menutup telepon. Demi menenangkan suasana,
dia bahkan mematikan teleponnya. Namun, saat ia kembali ke meja, kebingungan di hatinya menjadi lebih parah. Tidak mungkin, ponsel itu ada di sakunya, bagaimana Zhao Yu bisa melihat apa yang sedang dilakukannya. Hampir seperti dia berjalan di sampingku, pikirnya. Begitu kembali ke ruang privat, Ji Chunhua masih belum bisa tenang. Bahkan saat berbicara dengan para VIP, dia masih merasakan tekanan dari situasi tersebut dan tidak bisa berbicara dengan bebas. Ji Chunhua bahkan belum makan selama 10 menit ketika dia mendengar telepon pengacara yang duduk tepat di sebelahnya berdering. Pengacara itu mengangkatnya, tetapi dia menyerahkan teleponnya kepada Ji Chunhua. Awalnya dia terdiam, tetapi ketika dia mendengar suara Zhao Yu di ujung sana, dia hampir menangis. Bos Ji, bolehkah aku mematikan teleponmu? Aku akan memberitahumu sebuah rahasia, sebaiknya kau campurkan air ke dalam alkohol hakim itu. Toleransi mereka terhadap alkohol sangat buruk. Ah! Ji Chunhua berteriak marah, dan hampir menghancurkan ponsel pengacara itu. Dia benar-benar tidak bisa menahan diri untuk makan lagi. Dia bertahan selama 10 menit lagi lalu segera mencari alasan dan pulang. Namun, bahkan di dalam mobil, telepon pengemudi berdering, dan suara Zhao Yu yang seperti hantu berkata, "Oh, Bos Ji, kenapa Anda tidak makan lagi? Hei, mobil Anda cukup bagus. Itu Volvo, kan? Cukup sederhana, transmisi manualnya juga, cukup berkelas, tetapi jimat keberuntungan yang tergantung di bagian depan mobil Anda sudah cukup tua." Tidak, tidak mungkin. Ji Chunhua memegang telepon pengemudi. Tubuhnya gemetar tak henti-hentinya. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Zhao Yu bisa melakukan ini. Pengawasan yang maha kuasa seperti ini benar-benar mengerikan. Rasanya seperti dia ditelanjangi dan dipertontonkan di depan semua orang. Hei, jangan lihat pengemudi itu, suara samar Zhao Yu berlanjut. Pengemudimu bukan mata-mata. Kerah pengemudi itu benar-benar tidak memiliki kamera. Semakin Zhao Yu berbicara, semakin Ji Chunhua mulai curiga pada pengemudi itu. Dia segera mengintip kerah pengemudi itu. Secara kebetulan, kerah pengemudi itu memiliki kancing hitam. Untuk melihat lebih jelas, Ji Chunhua bahkan mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Pengemudi terkejut dan membanting setir hingga membentuk huruf S yang besar, hampir mengalami kecelakaan mobil. 10 menit kemudian, mobil tersebut tiba dengan selamat di rumah Ji Chunhua, meskipun dalam keadaan takut. Ji Chunhua melempar ponsel pengemudi dan berlari ke dalam rumahnya. Begitu dia masuk, istrinya bergegas menghampiri dengan mengenakan masker, dan menyerahkan ponsel itu kepada Ji Chunhua. Saat Ji Chunhua menempelkan ponsel itu ke telinganya, dia hampir terkena serangan jantung karena takut. Bos Ji, gerutuan samar Zhao Yu terdengar dari telepon, istrimu cantik sekali, bahkan saat memakai masker. Dia tidak terlihat mengenakan pakaian dalam. Nanti, bagaimana kalau kalian berdua bersenang-senang di ranjang? Aku bisa menceritakannya untuk kalian, hehehe. Ah, Ji Chunhua benar-benar marah. Dia menyambar ponsel istrinya dan melemparkannya ke tanah dengan kasar. Layarnya retak dan baterainya melayang jauh. Istrinya terkejut dan langsung bertanya apa yang terjadi. Saat itu, putrinya mendengar keributan dan berlari ke ruang tamu dari kamar tidurnya. Namun sebelum Ji Chunhua sempat berbicara, telepon putrinya berdering. Saat itu, Ji Chunhua yang sejak awal sudah lumpuh, merasakan kakinya lemas karena ketakutan yang amat sangat, dan jatuh terduduk di lantai. Bab 189. Saat itu masih pagi di dalam kantor Kepala Biro Cabang Rongyang. Kepala Biro Zhou sedang duduk tegak di mejanya dan menatap Zhao Yu dengan jijik, tidak tahu apa yang sedang dilakukan bajingan kecil ini lagi. Zhao Yu dengan cepat meletakkan cangkir teh tanah liat ungu besar di depan kepala biro dengan hormat dan berkata dengan senyum sinis, "Heh. Kepala Biro Zhou, cangkir teh ini dibuat oleh seorang guru besar, Anda tidak bisa mendapatkannya di pasaran. Saya meminta seseorang untuk membantu saya, dan melalui usaha yang luar biasa dan dengan harga yang tinggi saya mendapatkannya. Karena saya memecahkan cangkir Anda, ini untuk Anda. Akan sangat menyenangkan minum teh dengan ini." Hehe, setelah meletakkan cangkir, Zhao Yu melihat bahwa label harga, 88 RMB,
pada cangkir itu belum robek sepenuhnya, dan dia dengan cepat menggaruknya. Zhao Yu, kamu, Kepala Biro Zhou menatap tanpa daya ke arah Zhao Yu yang sangat kurang ajar dan tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Oh, masih ada lagi. Zhao Yu dengan cepat memberikan daun teh yang diambilnya dari Ji Chunhua dengan kedua tangannya. Ansi Tie Guanyin, 50 gram harganya 10.000 RMB. Itu kualitas terbaik. Silakan dicoba, hehehe. Sudahlah, Kepala Biro Zhou segera melambaikan tangannya. Dahinya dipenuhi garis-garis. Untuk apa aku meminta daun tehmu? Lebih baik kau hentikan omong kosongmu itu. Oh, sekarang kau tahu bagaimana cara memujiku, tapi bagaimana dengan sebelumnya? Apa yang terjadi dengan sifat pemarahmu beberapa hari yang lalu? Ayolah, Zhao Yu buru-buru menjelaskan, tidakkah kau tahu bahwa aku dekat dengan ketua timku? Aku kesal dengan kasus ketua timku. Aku hanya ingin membawa pembunuhnya ke pengadilan. Aku yakin, Kepala Biro Zhou, kau bisa mengerti keinginanku, kan? Hah, mengerti. Kalau aku tidak mengerti, kamu pasti sudah. Aku tahu, aku tahu. Zhao Yu melanjutkan, sambil tersenyum lebar. Kepala Biro Liao Jingxian telah memberitahuku segalanya, aku memperlakukanmu dengan buruk. Ajaran penuh hormat dari Kepala Biro Liao telah membuatku tersadar dan mencerahkanku. Hentikan. Kepala Biro Zhou melambaikan tangannya dengan marah dan mengoreksinya, itu namanya menanamkan, kau membuatnya terdengar begitu baik. Kau mencoba mengatakan bahwa kau memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Kepala Biro Liao, dan kau memanfaatkannya untuk menekanku. Heh, tentu saja tidak. Zhao Yu berkata cepat. Aku, Zhao Yu, adalah orang yang mengakui kesalahanku dan bersedia untuk berubah. Aku penuh dengan kebenaran dan moralitas yang tinggi. Aku pasti akan mengingat kebaikanmu kepadaku jauh di dalam hatiku, dan aku akan membalas kebaikanmu tanpa ragu-ragu di masa depan, bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku. Baiklah, aku berikan padamu. Kepala Biro Zhou menyentuh cangkir teh. Wajahmu benar-benar setebal dinding. Heh, Zhao Yu dengan cepat mengepalkan kedua tangannya. Kau menyanjungku. Kepala Biro Zhou, sekarang Ji Chunhua telah mencabut pengaduannya terhadapku. Apakah menurutmu aku bisa kembali bekerja? Kasus Mianling yang hebat itu masih menungguku untuk menyelesaikannya. Keke, dasar bajingan. Kepala Biro Zhou menunjuk Zhao Yu. Kenapa kau selalu terdengar begitu benar padahal kau tidak tahu malu? Pada saat itu, Kepala Biro Zhou akhirnya tersenyum, dan tampaknya pemulihan jabatan Zhao Yu hanya masalah waktu. Namun, saat Kepala Biro Zhou menyentuh cangkir dan hendak mengatakan sesuatu, terdengar ketukan di pintu. Masuklah. Ekspresi serius Kepala Biro Zhou segera muncul kembali. Pengawas Lin Yuexing mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Kepala Biro Zhou, pemimpin tim baru dari unit investigasi kasus utama ada di sini. Mereka ada di luar. Supervisor Lin memberi isyarat. Oh, sudah sampai. Cepat. Masuk. Kepala Biro Zhou segera berdiri dari kursinya untuk menyambut mereka. Zhao Yu yang duduk di seberangnya merasa bingung. Apa ini? Tanyanya. Pemimpin tim baru. Siapa? Tepat ketika Zhao Yu merasa sedikit terkejut, seorang polisi wanita yang gagah berani dan heroik tiba-tiba masuk ke pintu. Saat polisi wanita ini masuk, dia tampak membawa aura kesegaran, membuat semua orang merasa segar. Zhao Yu melihat bahwa polisi wanita ini tingginya 5 kaki 6 inci. Meskipun dia mengenakan topi polisi, dia masih bisa melihat bahwa dia memiliki gaya rambut jamur yang menutupi telinga. Ya Tuhan, astaga, katanya dalam hati. Zhao Yu tak kuasa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya, dan rahangnya hampir jatuh ke lantai. Pemimpin tim yang baru itu tak lain adalah Miao Renfeng, Miao Ying. Miao. Zhao Yu benar-benar terkejut dan hampir mengeong seperti kucing. Miao Ying juga tidak menyangka musuh bebuyutannya, Zhao Yu, akan muncul di kantor kepala biro. Merasa tidak beruntung, dia berpikir dalam hati, sungguh sial, mengapa aku harus bertemu dengan bajingan ini saat aku melapor untuk bekerja. Jalan memang sempit untuk musuh. Namun, karena kepala biro hadir,
Demi kesopanan, Miao Ying segera berjalan di depan kepala biro Zhou dan memberi hormat kepadanya. Miao Xiaoying datang untuk melapor. Oh, selamat datang, selamat datang. Kepala biro Zhou segera membalas hormatnya dan berkata, Kamerat Miao Xiaoying, Anda datang di waktu yang tepat. Kami di cabang Rongyang sedang membutuhkan lebih banyak tenaga kerja, sungguh senang Anda ada di sini. Saat kepala biro itu berbicara, dia tiba-tiba menyadari bahwa Miao Ying terus menatap Zhao Yu, dan Zhao Yu juga terus menatap Miao Ying. Pada saat itu, suasana di kantor langsung berubah menjadi canggung dan sunyi. Zhao Yu, hei, kepala biro Zhou melihat Zhao Yu duduk dengan mantap di kursi, dan segera menatapnya, sambil menunjuk Miao Ying. Ini adalah kamerat Miao Xiaoying yang baru saja dipindahkan dari cabang Ruyang. Dia di sini untuk mengambil alih sebagai pemimpin tim B. Kalian harus bekerja sama dengan baik di masa mendatang. Oh, Zhao Yu akhirnya berdiri dan mengulurkan tangannya. Senang bertemu denganmu. Ini Zhao Yu, agen tim A. Kepala biro Zhou memperkenalkan. Meskipun Miao Ying merasa tidak senang, dia menjabat tangan Zhao Yu dengan lembut sebagai bentuk kesopanan. Keke, kamerat Miao Xiaoying, kepala biro Zhou mengangguk. Saya mendengar hal-hal baik dari kepala biro Liang. Anda ditugaskan pada saat yang kritis, tetapi jangan khawatir, saya akan meminta seluruh kepolisian untuk mendukung Anda. Terima kasih, kepala biro Zhou. Miao Ying menunjukkan rasa terima kasihnya. Zhao Yu, aku akan menelepon kepala biro Luan sekarang. Kepala biro Zhou memberi instruksi kepada Zhao Yu, cepat bawa kamerat Miao Xiaoying untuk menemui kepala biro. Dia menoleh ke Miao Ying dan berkata, Kepala Biro Liao akan memperkenalkanmu kepada anggota unit investigasi kasus utama. Semoga kau segera menemukan jalanmu di organisasi baru ini. Jangan khawatir, Tuan. Miao Ying memberi hormat lagi. Tindakannya yang tegas membuatnya tampak lebih gagah berani. Zhao Yu terkejut dengan kedatangan Miao Ying yang tiba-tiba, dan terus menatapnya dengan gelisah. Namun, dia masih belum bisa menenangkan pikirannya sebelum pergi. Dia berbalik dan melirik kepala biro Liao seolah berkata, bagaimana dengan pemulihan jabatanku? Kepala biro Zhou segera mengangkat punggung tangannya dan melambaikan tangan ke arah Zhao Yu seperti sedang mengusir lalat rumah, yang artinya, mengapa kamu tidak kembali bekerja? Apa yang kamu tunggu? Zhao Yu mengerti dan dengan senang hati membawa Miao Ying pergi. Setelah keduanya pergi, Kepala biro Zhou segera memegang cangkir teh tanah liat ungu dan melihatnya dengan saksama. Ia bertanya-tanya, Zhao Yu, bajingan kecil ini benar-benar tahu cara memuaskanku. Bagaimana ia tahu aku suka set teh? Tanpa diduga, ketika kepala biro Zhou membalik cangkir itu, dia melihat label harganya masih menempel di bagian bawah. Tulisan, 88 RMB, ada di sana. Ah, Zhao Yu, kamu pembohong. Kepala biro itu mulai mengumpat di kantor. Bab 190. Ketika Zhao Yu memutuskan untuk beradu kecerdasan dengan Ji Chunhua sehari sebelumnya, ia telah memutuskan untuk menggunakan benda-benda dari sistem keajaiban. Namun, untuk menggunakan benda-benda tersebut secara efisien, ia harus meminta bantuan dari teman-temannya di kepolisian, dan menyusun rencana yang matang untuk mengalahkan Ji Chunhua. Zhang Yaohui dan yang lainnya sudah memiliki sejarah buruk dengan Ji Chunhua. Menghadapi permintaan bantuan Zhao Yu, mereka jelas tidak akan menolak. Gerakan anjing gila, yang diorganisir oleh Zhao Yu, Zhang Yaohui, dan beberapa orang lainnya pada dasarnya adalah rencana pelecehan yang mendalam. Zhang Yaohui dan yang lainnya pertama-tama mencari tahu perusahaan mana yang berada di bawah Ji Chunhua, kemudian setelah gerakan dimulai, mereka berpisah untuk mulai melecehkannya. Dengan menggunakan alasan seperti mereka sedang mencari penjahat, atau bahwa tempat itu dilaporkan, mereka benar-benar menyiksa toko-toko Ji Chunhua. Zhao Yu tahu bahwa Ji Chunhua sangat berkuasa dan bukan hanya seorang bos jalanan biasa. Gangguan-gangguan kecil semacam ini tidak akan banyak memengaruhinya, tetapi gangguan dan pelecehan ini diperlukan sebagai pendahuluan. Kemudian, Lu Zhaohong dan yang lainnya menggeledah kedai teh. Ancaman mengerikan melalui telepon tidak hanya untuk mengguncang Ji Chunhua, tetapi juga untuk membuatnya tahu bahwa Zhao Yu memiliki kekuatan untuk melawannya,
memaksanya untuk waspada. Setelah melakukan semua itu, Zhao Yu akhirnya menggunakan teknik mematikannya, kamera pengintai tak terlihat yang luar biasa, yang diberikan sistem kepadanya. Saat berakting, ia menggunakan kesempatan itu untuk menempelkan kamera tak terlihat itu tepat di mata Ji Chunhua, sehingga apapun yang dilihat Ji Chunhua, Zhao Yu pun melihatnya. Hal ini berujung pada situasi di mana Ji Chunhua hampir mengalami gangguan mental. Akhirnya, Zhao Yu menggunakan ponsel putri Ji Chunhua untuk memperingatkannya, mengatakan bahwa Ji Chunhua bebas melakukan apa yang diinginkannya, tetapi jika dia berani menentang Zhao Yu, dia tidak akan memiliki privasi lagi setelah ini. Meskipun Zhao Yu tidak menghubunginya lagi, Ji Chunhua benar-benar merasa terintimidasi. Dia tidak mengerti bagaimana Zhao Yu bisa melihat setiap gerakannya. Dia bahkan tidak berani pergi ke kamar mandi, apalagi menghabiskan waktu dengan istrinya. Perasaan ini benar-benar menakutkan. Begitu saja, keesokan paginya, Ji Chunhua langsung melakukan dua hal. Pertama, ia mencabut pengaduan yang diajukannya terhadap Zhao Yu, lalu, ia langsung membeli tiket pesawat dan mengajak seluruh keluarganya berlibur. Mungkin ia berpikir bahwa jika ia terbang jauh, ia bisa bersembunyi dari intip-intip Zhao Yu. Setelah keluhan Ji Chunhua ditarik, Zhao Yu tidak perlu khawatir lagi. Yang harus dia lakukan hanyalah berbicara dengan kepala biro Zhou, dan rencananya untuk kembali bekerja akan selesai. Karena Zhao Yu telah berhasil menangani Ji Chunhua, ditambah dengan buku catatan kuning penting dari Jin, Hexagram, Shen Li, jelas telah menjalankan tugasnya. Pada akhirnya, Zhao Yu juga memperoleh tingkat penyelesaian yang tinggi, yaitu 91%, dan memperoleh sesuatu yang disebut perangkat pengacau daya. Pendahuluannya mengatakan alat pengacau daya itu dapat mengacau sumber daya dalam jarak 20 meter, dan bertahan selama 1 menit. Zhao Yu merasa ini adalah sesuatu yang dapat menyebabkan pemadaman listrik. Dalam keadaan darurat, alat itu dapat digunakan untuk memutus sumber listrik di dekatnya. Meskipun hadiahnya tidak buruk, dibandingkan dengan detektor kebohongan atau kamera pengintai yang menakjubkan, alat ini tidak ada apa-apanya. Terutama kamera pengintai tak terlihat, yang bahkan memiliki durasi 24 jam. Dalam 24 jam itu, target pengawasannya tidak akan pernah bisa lepas dari pandangannya. Jika dia bisa mendapatkan lebih banyak dari itu, betapa hebatnya itu. Tepat saat Zhao Yu membawa Miao Ying untuk mencari kepala biro Luan Xiao, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir tentang memasang kamera pengintai tak terlihat pada Miao Ying. Di mana dia tinggal? Apakah dia punya kekasih? Kapan dia makan? Kapan dia mandi? Pagi itu, Zhao Yu mendapat heksagram, Kanzen. Heksagram, Zen, jelas melambangkan kesempatan baginya untuk kembali ke pekerjaan aslinya. Dan sekarang, Zhao Yu benar-benar sedang menyeruput cangkir teh, 88 yuan, yang baru saja dibelinya dari toko serba ada. Harapannya sudah menjadi kenyataan. Namun, dia juga mendapatkan heksagram, kan, yang diletakkan sebelum, Zen, yang menandakan kemungkinan dia memperdalam hubungannya dengan para wanita hari itu. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa wanita ini adalah Miao Ying. Dia benar-benar tidak pernah membayangkan suatu hari di mana Miao Ying akan datang ke kantor cabang Rongyang untuk pekerjaannya, terutama sebagai rekannya, apalagi sebagai bosnya. Pada saat ini, meskipun Miao Ying berdiri tepat di sampingnya, dia merasa seperti sedang bermimpi, semuanya tampak tidak nyata. Semuanya terjadi terlalu cepat. Saat mereka berjalan, Miao Ying terdiam. Dari langkah kakinya yang tergesa-gesa, terlihat bahwa dia berusaha sekuat tenaga untuk menghindari Zhao Yu seperti menghindari wabah, tidak ingin berbicara lebih lama dari yang seharusnya. Namun Zhao Yu bukanlah orang yang minder. Setelah melamun selama hampir 1 menit, dia akhirnya tersadar dan bertanya, "Hei, Miao Renfeng, apa kamu gila? Ruyang dan Rongyang sama-sama unit kecil. Setidaknya kamu adalah kapten tim investigasi di Ruyang. Mengapa kamu memutuskan untuk datang ke sini, dan sebagai pemimpin tim juga? Apa yang kamu pikirkan? Atau apakah kamu di sini untuk membuat masalah?" Mendengar perkataan Zhao Yu, Miao Ying ingin menutup telinganya sendiri. Dari tatapannya yang meremehkan, mudah untuk mengetahui bahwa dia sedang mengutuk Zhao Yu dalam hatinya,
dasar kau tukang numpang, orang bodoh yang tidak berguna dan tidak punya nyali. Oh, namun, sifat Zhao Yu yang tidak tahu malu sudah melegenda. Ia terkesiap, dan seolah menyadari sesuatu, berkata, oh, tidak mungkin. Mungkinkah, kau datang ke sini untukku? Kau tidak mungkin, Zhao Yu awalnya ingin menyebutkan saat mereka berciuman, tetapi Miao Ying tiba-tiba menghentikan langkahnya, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Tampaknya ia sama sekali tidak peduli. Ini adalah hari pertama di unit barunya, tetapi ia siap untuk melawan Zhao Yu sampai mati. Pada saat itu, Hu Bin muncul dari lorong. Melihat Zhao Yu, dia langsung melambaikan tangan. Oh, Yu, kamu sudah kembali? Haha, benarkah? Dia baru saja mengucapkan kata, benarkah, ketika dia tiba-tiba melihat Miao Ying berdiri di samping Zhao Yu, dan Miao Ying yang sangat kejam. Mengingat perang dari pelatihan polisi, Hu Bin masih takut. Ketika dia melihat Miao Ying muncul, dia langsung mengangguk ke arah Zhao Yu dengan gugup. Ah, Yu, aku masih ada urusan, aku akan bicara denganmu nanti. Tanpa menunggu jawaban Zhao Yu, dia langsung berbalik dan pergi. Namun, saat dia berbalik dia langsung menabrak seorang rekan wanita yang sedang naik ke atas, menyebabkan ponsel rekan wanita itu jatuh. Hei, kamu harus lebih berhati-hati. Maaf, maaf. Mendengar keluhan dari petugas dan permintaan maaf Hu Bin di belakangnya, Zhao Yu segera memberi isyarat pada Miao Ying, dan keduanya meninggalkan tempat itu lalu terus maju. Kepala Biro Luan telah mendapatkan informasi itu sejak lama, dan sudah menunggu di lorong. Melihat Miao Ying mendekat, dia langsung bergegas maju, menyambut pemimpin tim yang baru. Setelah mengobrol sebentar, Kepala Biro Luan membawa Miao Ying ke unit investigasi kasus utama untuk diperkenalkan kepada semua orang. Saat itu, para penyelidik dari kedua tim sedang duduk di kantor tim A, membahas kasus Mianling. Direktur Unit Investigasi Kasus Utama jelas masih Kapten Liu Changhu. Sejak insiden Kuping, semua pekerjaan terkait kasus Mianling jatuh ke tangan Ketua Tim A, Mao Wei. Ketika Kepala Biro Luan membawa Miao Ying ke kantor, Mao Wei sedang berada di papan tulis untuk menjelaskan ide-idenya tentang cara memecahkan kasus tersebut. Ketika mereka melihat Kepala Biro Luan membawa seorang polisi wanita yang tampan, semua orang sedikit terkejut. Kepala Biro Luan tidak membuang waktu, dan segera memperkenalkan Miao Xiaoying sebagai ketua tim B yang baru. Begitu mendengar ini, Lan Bo yang sedang duduk di meja di kejauhan, tiba-tiba bergoyang dan terjatuh, menyebabkan dia dan mejanya jatuh ke lantai.